Preman itu adalah mereka individu atau organisasi yang nyari duit secara ilegal. Makanya dikenal kan istilah preman berdasi. Itu yang minta 5 triliun itu kan. Nah, kalau gua ngelihat sederhana sih, kalau gua justru ngerujuk ke elu gitu ya. Patokannya apa sih? Penegakan hukum. Guys, Siap. ini soal preman ini. Preman. Muncul yang belakangan ini benar-benar sangat marak ya. Yang terutama kaitannya dikait-kaitkan juga dengan organisasi massa, ormas. Tapi yang lebih mengerikan, padahal baru kemarin tuh, ketika meruyak soal preman ini, ada mobil polisi dibakar, ada polisi dikepung di Medan, sudah pada tahap meresahkan. Sehingga sampai-sampai dimulai oleh Deddy Mulyadi buat Satgas Anti Preman. Selang beberapa pekan, beberapa minggu, itu pemerintah pusat dengan Depdagri dan Kapolri ya, membuat bukan tim lagi itu, Satgas Anti Preman. Di tengah-tengah yang kayak gini, tiba-tiba nih muncul tuh berita kemarin. Apa tuh? Di Banten. Oh, yang minta proyek 5 triliun 5T ke investor asing ya. asing, Chandra Asri. Chandra Asri. Proyek Chandra Asri. Proyek Chandra Asri. Ini kan luar biasa, di tengah pemerintah gencar-gencarnya ini malah muncul ini preman yang luar biasa ini nih. Uang jago yang luar biasa nih. Dan itu terjadi di Banten. Menurut lu gimana, Le? Preman itu kalau gua ini merujuk ke istilah. Kata preman itu menurut sejarahnya pertama kali lahir tuh di Medan. Zaman penjajahan Belanda. Bahasa Belandanya Vrijman. Itu mereka itu adalah orang-orang bebas. Dan biasanya ditempelin kepada laki-laki yang menolak bekerja di perkebunan milik Belanda. Sebetulnya ada nuansa nasionalisme, patriotisme tuh sejarahnya ya. Iya, tapi kan di dalam sejarah itu kan memang sejarah preman di Indonesia itu kan sangat panjang dan kompleks. Betul. Nah kemudian setelah merdeka ini ditampung menjadi dalam namanya ormas. Lo tahu nggak jumlah ormas sekarang di Indonesia berapa? Ribuan. 554.000 lebih. Mengerikan. Ada organisasi massa keagamaan, sosial masyarakat, budaya dan sebagainya. Itu diatur 554.000. Nah kemudian pergeseran nilai preman itu sekarang jadi preman itu jadi negatif. Preman itu adalah mereka individu atau organisasi yang nyari duit secara ilegal. Makanya dikenal kan istilah preman berdasi. Itu yang minta 5 triliun itu kan. Kadin. Sampai Kadin kan ngomong kan 5T coba. Kan ada perusahaan dari Cina dapat proyek 15 triliun dari Chandra Asri kan. Tiba-tiba orang datang ke situ pengusaha bersama ormas minta 5T kan tanpa tender. Nah, kalau gua ngelihat sederhana sih, kalau gua justru ngerujuk ke elu gitu ya. Patokannya apa sih? Penegakan hukum. Penegakan hukum. Jadi kan sebenarnya gini, secara benang merahnya nih, dari era sebelum masa penjajahan sampai sekarang, itu sama. Mereka itu seperti istilah di awal ya, freeman. Atau bahasa Belandanya Vrijman. Yang kalau di zaman era Belanda itu mereka itu nasionalis kalau pada saat kondisinya dia melawan penjajahan. Karena selalu preman itu adalah tokoh yang biasanya identik misalnya dengan karisma, kekuatan fisik. Tetapi di era dulu pun ada juga tuh yang dia menginikan kepada kolonial tuh. Karena untuk menjaga kewilayahan dan sebagainya. Dimanfaatkan. Ya, bahkan di era kita lah ya, zaman SMA. Kan muncul dengan tokoh
Tokoh apa? Ali Topan. Oh iya. Ali Topan itu kan sebenarnya hanya sebuah cerita, tetapi dari ini realita kehidupan. Karena ketika itu rame tuh preman, terutama misalnya di Jakarta ada namanya Are, itu dari geng mana? Surabaya. Yang kedua misalnya ada Betawi, ada Ambon, ada apa? Ormas ya. Ya. Nah, intinya sampai muncul tuh istilah-istilah bahasa gaul preman tuh. Ada kamusnya tuh dulu tuh. Oh iya, benar. Kamus preman. Berikutnya di zaman Orde Baru, Orla pun sama. Orla sama. Tetapi di zaman Orde Baru, di zaman Orla pun muncul tuh yang namanya dari underbow-nya PKI itu, pemuda apa gitu loh. Oh itu ormas ya. Iya, dalam bentuk yang seperti itu. Nah kesini di Orde Baru, nah, mulai makin kenceng tuh dengan agak resmi dengan organisasi massa, misalnya kayak gitu-gitu tuh. Nah sampai sekarang. Nah sehingga kemarin tuh ada ini kemarin tuh setelah Satgas ini bergerak, itu di mana ya, lupa gue tuh. Tapi polisi itu nangkep tuh di Jakarta kalau nggak salah. Itu menangkap preman yang memalak para pedagang kaki lima. Tuh. Jadi mereka ketika buka lapak harus bayar misalnya 1 juta ya, atau berapa. Nanti setiap bulan mereka harus bayar tuh 500.000 atau berapa. Uang jago ya? Uang jago. Nah, ini menurut lo selain misalnya ini kan kalau soal penegakan hukum, dari zaman dulu kan ada penegakan hukum. Bahkan di zaman Orde Baru, Petrus. Itu karena waktu itu di Jogja terjadi itu, terutama Jogja ya, Jawa Tengah itu, Jogja. Orang hilang motor, nggak mau lapor polisi. Betul. Lapornya ke Gali namanya. Premannya namanya Gali di sana. Lapor ke Gali. Dapat itu motor balik tuh. Iya. Nah, jadi ini kan krisis hukum ya, Le. Krisis hukum, krisis orang kepercayaan terhadap para penegak hukum, segala macam. Dulu misalkan ada truk lah ya. Truk itu di belakang selalu ada kode itu. Di bak truk itu. Misalkan ABC apa gitu misalnya. Itu artinya lu kalau masuk ke misalkan truk itu ngelewatin Subang atau ngelewatin apa, itu tidak akan ada yang malang. Itu terjadi di zaman Orde Baru, bahkan ke zaman Reformasi masih. Kalau buat gua ngelihat akibat dari itu kan orang menjadi tidak percaya tuh zaman dulu kan. Iya. Makanya di Orde Baru ada shock terapi namanya Petrus. Sampai sekarang juga tidak jelas siapa yang melakukan dan sebagainya. Udah jelas. Kan Soeharto sudah mengakui bahwa itu perintah dia. Betul, tetapi siapa yang melakukan, dari kesatuan mana kan nggak jelas. Iya, gitu kan. Nah, kalau gua ngelihat ini saatnya kalau gua ngelihat. Kenapa sih orang kemudian mengeluh-elukan Dedi? Karena itu orang tuh tidak mau lagi ngomong dengan Satgas, nggak mau ngomong lagi apa, terlalu proses lah. Dan dari dulu Satgas segala macam tuh dianggap oleh masyarakat, udah capek lah nggak ada hasilnya, cuman angat-angat tai ayam. Makanya gebrakan-gebrakan Dedi dianggap satset gitu, cepet gitu, barak militer apa segala macam cepet. Orang kemudian oke, gue setuju. Nah sekarang kalau gue ngelihat pasar deh, amanin deh pasar. Bahasanya kalau gue jalan kaki nih jam 12 malam, gue nggak was-was. Ya kayak di luar negeri sebutlah misalkan lu anak lu jalan di Singapura, kita di Singapura aja ya, atau di aman-aman aja tuh. Iya. Di kita gua agak ngeri nih. Iya. Di Jakarta atau di kota-kota besar. Karena kita mau wisata ke Bandung misalkan. Iya. Jalan jam 12 malam ngeri gua. Iya. Jadi lucunya gua tuh melihatnya marah sebenarnya Indonesia ini, negeri kita ini dari zaman merdeka sampai detik ini memang selalu krisis di penegakan hukum tuh, Le. Contoh misalnya di Orde Baru ya, yang represif, preman malah muncul tuh. Ya, karena bahkan
saingan tuh sama aparat. Contoh misalnya, kalau kita ke warteg, di zaman dulu tuh pasti ada ini tuh lambang tertentu atau foto aparat gitu loh. Iya. Intinya bahwa nih gue dilindungi sama ini nih gitu loh. Nah kesini sama tuh, artinya adalah orang tidak lagi orang takut sama warga sipil lainnya atau apa gitu loh. Karena apa? Karena hukumnya nggak tegas. Hukumnya nggak tegas dan nggak ketat. Dan itu tadi kalau gua ngelihat dalam hal ini, Depdagri juga kayak ngeluarin izin misalkan pembentukan ormas segala macam tuh nggak ada juga pengawasan. Ya, maksud gua kita juga harus belajar dari negara lain, Le. Contoh Amerika. Tahun 60-an, tahun 50-an muncul misalnya mafia Itali, mafia Yahudi, ada Don Corleone, yang paling top tuh Lucky Luciano. Dan banyak lah, tapi kan mereka bisa tuh sikat habis tuh. Meksiko itu gimana gembong narkoba yang sudah menguasai kartel tuh, menguasai sendi-sendi pemerintah, aparat, tentara, polisi, jaksa, di tangan mereka tuh semua tuh. Sampai saat itu muncul tokoh yang dia berani tuh, sampai Escobar waktu itu ya, yang sangat dramatis tuh. Memburu Escobar. Nah, jadi maksud gua, ini kan di eranya Prabowo nih. Seorang mantan pasukan khusus, Kopassus, militer tentunya, harusnya dia bisa, bukannya harus, malah gue yakin sangat bisa tuh, dengan tegas sekali seperti kayak Soeharto ketika itu misalnya memunculkan Petrus, walaupun Petrus itu kan ini ilegal kan. Nah, tetapi saatnya kita harus benar-benar berhenti nih soal premanisme nih. Berhenti, kalau gue ngelihatnya misalkan kayak rata-rata kan preman ini berbaju ormas. Sebagian lah ya, berbaju ormas. Nah gue ngelihatnya pengawasan sama pelatihannya nggak jalan. Misal gitu. Kalau gue cek lah misalkan di Australia gitu, ada nggak kelompok, ada kelompok Vietnam, kelompok Libanon, itu satu ya. Mereka suka konflik, nggak suka ya, beberapa pernah konflik, tapi lucunya itu kalau konflik itu nggak pernah ngerusak fasilitas. Jadi konflik di jalan raya udah selesai gitu. Jadi yang ada di kafe atau yang ada di pub juga nonton udah selesai. Yang kedua di kita misalkan sering kali yang menjadi masalah kalau buat gua ya itu pengerahan massa. Sekian ribu orang konvoy segala macam. Buat gua pengerahan massa itu akan berakibat pengerahan massa dari ormas yang lain dan ujungnya konflik. Kan kerumunan itu selalu berpotensi untuk melahirkan konflik. Nah di kita itu tidak ada tuh. Makanya misalkan kayak kemarin ketua GRIB Hercules ngomong, saya udah telepon Kapolri nih. Kalau ada anggota saya tembak-tembakin aja deh, tangkap segala proses. Buat gua itu positif. Tetapi pertanyaannya adalah kalau buat gua, ada nggak sih buku putihnya ormas ini? Misalkan ormas yang berkaitan di sosial. Ada nggak sih buku putihnya mereka itu tugasnya apa? Nah itu dia kan yang Tito itu Mendagri kemarin mempersilahkan untuk mengevaluasi soal. Misalkan ormas A. Buku putihnya itu adalah setiap hari nyapuin jalan gitu di wilayahnya gitu. Atau dia mengatur lalu lintas, gantiin Pak Ogah tanpa memungut. Atau mereka apa gitu. Yang jelas dirasakan oleh masyarakat. Tapi kalau mungut kayak tadi ke pedagang kaki lima itu udah ada retribusi yang masuk ke pemerintah. Karena kan sebenarnya secara ini kan memang dibilang kompleks tadi itu, karena ini kaitannya nih sangat bersinggungan banget dengan ekonomi nih. Betul. Jadi karena kalau lu bilang misalnya banyak pengangguran di Indonesia dan sebagainya,
kan para preman-preman itu juga banyak juga pengangguran itu. Jadi menampung tenaga kerja. Tapi kan menghidupi itu. Definisi preman sekarang tuh bergerak penekanannya. Preman sekarang negatifnya, konotasinya negatif itu adalah mereka bertindak ilegal. Ya. Nah sekarang, misal ada usulan lah, gua masih ingat dulu Jakarta. Ada kewajiban ketika ada proyek perumahan kayak apa gitu, melibatkan warga sekitar, jadi tukang kayak jadi kenek kayak itu lumayan mengeliminir. Tapi malah disalahgunakan lah yang terjadi di daerah pinggiran Jakarta. Kalau lu bangun rumah itu barang diturunin tuh ada duitnya tuh. Nah itu kan yang ilegal. Duitnya suka-suka dia tuh. Betul, ilegal tuh suka-suka dia turunin barang dalam itu kan ilegal. Tapi maksud gua ketika itu komplain misalkan ke ormasnya, sebutlah di Jepang gitu. Nah, itu yang terkontrol tuh, Jepang. Kontrol, nggak ada. Yakuza. Tetapi misalkan, sebutlah nih resto di titik inilah, sumpitnya, ordernya ke salah satu ormas, dengan quality control segala macam. Yakuza, kalau Yakuza memang preman berotak tuh. Artinya sekarang dia punya yang hitam, dia punya yang putih, yang legal. Perusahaan-perusahaan legal, tetapi dia juga main di trafficking, main di judi, main di... Nah itu kalau buat gua di Indonesia itu belum ada tuh aturan mainnya. Aturan main yang paling penting adalah penegakan hukum. Yang kedua sih menurut gua itu memang seiring ya dengan tadi kan gua bilang misalnya berimpitan dengan ekonomi ya. Sekarang ini kalau buat gua yang menyedihkan buat gua tapi oke. No viral, no justice. Bahasanya ya. Sekarang itu orang tahu kalau ada orang diancam segala macam, videoin aja. No viral, no justice. Kalau nggak viral, berarti kan nggak ada keadilan. Nggak ada keadilan. Itu kan problem. Problem gitu. Buat gua tuh tantangan buat para penegak hukum kita yang menaungi, yang berurusan dengan ini. Ya setuju tuh. Jadi memang tuh dengan terutama yang kasus Kadin ya, yang di Cilegon itu menurut gua itu titik harusnya menjadi udah sangat warning tuh. Bagaimana mungkin ya gua pengusaha datang minta bersama ormas minta 30% nilai proyek tanpa tender. Itu kan membuat padahal kita lagi butuh nih, lagi butuh duit nih. Itu kan salah satu problem investor asing tidak masuk ke Indonesia. Sama sekarang misalnya kayak Timah yang kemarin, kasus Timah. Apakah itu termasuk kategori preman nggak? Preman. Yang mengemplang pajak. Preman juga. Gitu loh. Malah gue dengar nih ada bank gede katanya ya. Tapi kan isu ya. Apa pas juga ya? Ini katanya lagi ngemplang pajak juga tuh, belum munculnya berita katanya. Nah itu kalau buat gue kemudian preman berdasi itu bahasanya ya white collar crime itu yang kemudian menggerakkan di bawah. Di atas juga main begini. Yang di bawah itu kemudian bergerak seperti itu. Itu buat gue. Kalau orang ngomong lingkaran setan gitu ya, buat gua enggak lah, buat gua kalau ada orang gebrakan kayak misalkan ya boleh lah orang kritik ke Dedi segala macam, tapi buat gua yang paling cepat aja apa yang lu bisa lakuin. Tapi harus jadi pelajaran juga di sejarah kita nih. Kalau soal anti preman, anti bandit, anti satgas apa, itu gue tuh tidak melihat bahwa setelah ini turun terus dia nggak muncul lagi gitu loh. Mohon maaf. Jadi begitu kontrolnya diiniin, penegakan hukumnya ditarik, muncul lagi ini. Ya itu hangat-hangat kayak ayam. Sehingga 3 bulan muncul lagi. Sehingga kita kadang-kadang pesimis juga, apakah benar nih preman bisa dibasmi nih? Itu tadi lah kalau buat gua bisa jalan-jalan nggak jam 12 malam nih di Jakarta atau di Bandung. Kayak Bu Susi, mantan menteri itu. Dan dia ngomong ke Dedi kan.
Saya nggak pernah ke Bandung, nggak nikmat saya jalan-jalan di Bandung, ngapain? Dan tapi ada satu contoh nih, Le. Di lingkungan hutannya GBK, Gelora Bung Karno, Le. Di lingkaran GBK, Le, itu bersih, Le. Artinya cewek pun jalan sendirian itu di tengah kegelapan atau apa, nah, itu kan nggak ada yang ganggu, nggak ada yang ini, karena di mana-mana ada CCTV juga tuh, Le. Tapi itu nunjukin kan GBK nih ya dari zaman dulu. Dulu kan kita parkir aja ngeri kan. Sekarang aman. Lu mau lari jam berapa gitu, aman. Lu mau ke hutan aman. Artinya bisa kok. Bisa, karena gini, kalau lu lihat manajemen security-nya ya, untuk parkir, bener-bener kantong. Dia nggak bisa tuh sembarangan, karena ada yang patroli tuh. Begitu ada yang sembarangan, suruh masuk kantongnya, kantong parkir. Iya. Jadi tertib. Berarti kan bisa kan? Berarti bisa itu. Bisa. Kalau di lingkungan kecil bisa, berarti ini kan hanya persoalan wilayah kan? Pakai aja manajemen yang sama kan? Iya, artinya adalah kan sebenarnya konsisten di dalam penegakan hukum. Parkir gitu, kayak kaki lima, selama Satpol PP-nya keliling. Asal jangan kong kali kong. Sekarang kan malah rame lagi tuh gua ngeliat kaki lima. Makanya gua protes kayak ke Gojek, kemana gitu, protes gua. Harusnya dia punya kantong dong. Kantong. Jangan parkir sembarangan. Iya. Bluebird aja punya parkir khusus, dia sewa kok. Iya. Masa Gojek yang katanya udah dekakor nggak bisa. Jadi gimana menurut lo guys? Bisa selesai nggak nih urusan isu preman ini nih? Saya bangga, saya resah, saya Indonesia. Kalian?